Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Pagi hari ini kami mengucapkan Selamat Natal bagi kita semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita ibadah Natal. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Mari kita sebelum ibadah kita akan mulai dengan doa. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama dengan saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah lahir di dalam dunia ini. Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau penebus dosa kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang terhilang. Pada pagi hari ini kami bersyukur, kami merayakan kelahiran-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bergembira. Kita akan bersorak-sorai, kita akan menyambut Raja kita yang hadir di dunia ini. Terimalah bersama
Ibu, saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus adalah suatu kabar baik, bahwasannya Dia datang ke dalam dunia menjadi Raja di atas segala raja, menjadi penebus dan juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat bumi. Bersama-sama dengan saya katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yesus adalah firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru. Sekali lagi dengan saya katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya, 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 haleluya. Kabar baik adalah kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita beritakan dimanapun kita berada. Haleluya. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, sama-sama katakan, hai siarkan di bumi, di bumi dan di mana jua. Hai siarkan di bumi, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Di waktu
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada manusia yang berkenan kepadanya. Kami percaya Tuhan, kami memperingati kelahiran seorang anak yang menjadi juru selamat kami. Dan kami mau mengaminkan, kami bebas, kami merdeka, kami sudah ditebus, dan kami sudah diselamatkan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, agar kami semua yang mendengarkan akan diberkati, akan dikuatkan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini seluruh umat Tuhan di seluruh dunia merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Puji Tuhan, kiranya setiap saudara-saudara boleh bersuka cita. Natal yang kita peringati hari ini adalah satu hari yang istimewa dibanding dengan Natal pada tahun-tahun yang sebelum ini. Kalau pada tahun ini kita memperingati hari Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda, yang menyebar di muka bumi ini. Ada jutaan orang yang terjangkit dengan virus ini. Saudara-saudara, tetapi saya terus berdoa kiranya semua umat Tuhan dimanapun berada, saudara dalam perlindungannya Tuhan, dalam naungannya Tuhan, penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga pada kesempatan Natal kali ini tidak menghilangkan sukacita atau damai sejahtera daripada Tuhan ke atas saudara-saudara, bahkan ke atas seluruh keluarga daripada saudara-saudara. Mungkin hari-hari ini gak sama dengan tahun-tahun yang lalu, kita gak bisa berkumpul. Biasanya libur, kemudian kita bisa kumpul satu dengan yang lain. Keluarga, anak-anak mulai datang dan kumpul, atau keluarga dari jauh-jauh mulai kumpul. Tapi ada kesempatan kali ini mungkin kita sedang dalam keadaan yang berjauhan satu dengan yang lain. Tapi meskipun secara tubuh kita berjauhan, roh kita disatukan oleh Tuhan, diikat dalam damai sejahtera Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan melihat satu tema Natal, yaitu damai di bumi, damai di hati. Bersiaplah untuk dengar firman dan saudara akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin, haleluya. Saudara-saudara, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus
diterima oleh para gembala yang pada waktu itu sedang menggembalakan, menjaga kawanan ternak. Dan pada malam yang gelap itu, di padang tidak ada sinar lampu seperti zaman sekarang ini. Tetapi mereka mengalami satu lawatan Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang datang di antara para gembala. Dan malaikat Tuhan ini menyampaikan kabar baik. Malaikat Tuhan ini menyampaikan kabar penuh sukacita. Saudara-saudara, para gembala ini, dia menerima kabar baik. Dia menerima kabar sukacita. Dalam ayat yang ke-10, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk para gembala. Mungkin jumlah mereka gak begitu banyak. Bukan hanya untuk suku tertentu, suku bangsa tertentu, tapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Termasuk kesukaan besar untuk bangsa Indonesia. Malaikat itu menyampaikan kabar penuh sukacita. Wah, luar biasa ini. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apakah kesukaan itu? Kalau kita melihat dalam Alkitab kita, dikatakan oleh malaikat itu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan karena bangsa-bangsa mendapat guyuran uang atau mendapat sesuatu yang spektakuler, tetapi kesukaan besar itu adalah hari ini telah lahir juru selamat. Jadi kelahiran juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Momen Natal, saudara-saudara, orang bersuka cita karena mungkin orang pakai baju baru. Orang bersuka cita karena bisa makan yang enak. Orang bersuka cita karena ada THR, tunjangan hari raya. Hore, momen Natal dapat tunjangan hari raya. Orang bersuka cita karena macam-macam hal. Bisa dengar lagu-lagu, bisa menikmati hiburan, atau pertunjukan, atau ada Santa Claus, atau ada hal-hal yang lain orang bersuka cita. Tapi hari ini kita diingatkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat kita. Juru selamat kita. Ini yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kelahiran Yesus Kristus, juru selamat, menjadi kesukaan besar. Tadi di awal khotbah ini, kesukaan itu bukan hanya untuk segelintir orang atau sekelompok orang, atau dalam status sosial atau status ekonomi tertentu orang bisa mengalami sukacita. Misalnya orang berduit, orang kaya, dia bisa bersuka cita. Oh bukan, tapi seluruh bangsa, termasuk gembala-gembala, termasuk orang-orang yang sederhana juga, termasuk siapa saja, ia mengalami kesukaan yang besar karena kelahiran
Juru selamat. Telah lahir bagimu Juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat. Merayakan Natal, kelahiran Juru selamat menjadi satu kesukaan. Bukan karena yang lain, tapi kelahiran Juru selamat. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus sudah lahir. Kiranya Yesus terus tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam keluarga kita, tinggal dalam hati kita, tinggal dalam kita. Bukan pada momen Natal saja, tapi seumur hidup kita, Yesus tinggal di dalam hati kita. Saudara-saudara, ayat 13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, ini tema firman Tuhan hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera, damai di bumi, damai di hati, di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, saya melihat kamus. Damai adalah tentram, aman. Sejahtera itu adalah aman sentosa. Juga diartikan dengan kata makmur. Saudara, manusia mengejar damai sejahtera ini. Aman, tentram, makmur, sentosa. Manusia kejar itu, damai sejahtera. Manusia mencari. Manusia mau dapat damai sejahtera. Kesukaan ini manusia berusaha mendapatkannya, memilikinya. Dengan segala cara, dengan segala upaya, dengan segenap kekuatan manusia berusaha mengusahakannya. Manusia berusaha memperolehnya, damai sejahtera ini. Saudara-saudara, beberapa orang mengatakan damai sejahtera itu didapat dari uang. Kalau saya punya uang banyak, saya punya damai sejahtera. Kalau saya punya aset banyak, saya bisa tenang, saya bisa aman, saya bisa makmur, saya bisa damai, damai sejahtera. Sehingga orang berusaha memperbanyak uangnya. Sehingga orang berusaha mencari uang dengan segala macam cara, bahkan menghalalkan berbagai macam cara. Ada yang menipu, ada yang menjual kesuciannya, ada yang merugikan orang lain asal dapat uang. Sebab dipikir dengan uang damai sejahtera. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang yang sudah memiliki harta dunia yang gak habis sampai berapa turunan sekalipun, tapi hidupnya gak ada ketenangan. Hidupnya gak ada damai sejahtera. Mobilnya mewah, rumahnya bagus, besar, fasilitas pun ada semua. Dia punya tabungan yang begitu banyak.
dia punya segala hal, apapun dia bisa peroleh, fasilitas apapun dia bisa capai, miliki. Apa yang gak ada, semua ada. Apa yang ingin dibeli bisa dibayar, uangnya banyak. Tapi pertanyaannya, apakah orang tersebut bisa memiliki damai sejahtera? Damai sejahtera itu bukan karena uang, tetapi kalau juru selamat itu lahir dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Juru selamat itu lahir, kesukaan besar bagi seluruh bumi, damai sejahtera di bumi. Ini harus kita mengerti baik-baik saudara-saudara. Sebab berapa banyak orang yang punya harta dunia yang begitu luar biasa, ternyata gak ada damai dalam hatinya. Kosong damai itu. Berbahagialah saudara dan saya pada tahun 2020 pada momen Natal ini. Yesus lahir, kesukaan besar, damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di hati. Orang pikir keamanan bisa damai sejahtera. Oleh sebab itu perlengkapan untuk pengamanan diri sendiri ditingkatkan. Oh, itu gak salah. Rumah pakai gembok, ditutup pagarnya, dikunci pintunya, bagus. Kadang-kadang diperlengkapi dengan CCTV, ya. Tapi semakin alat-alat keamanan dan pengamanan semakin canggih, apakah bisa membuat seseorang jadi tenang? Kadang-kadang beberapa orang saudara-saudara sampai memakai rompi anti peluru supaya kalau ditembak gak tembus pelurunya. Pertanyaannya, apakah semua damai yang mengenakan itu? Belum tentu. Damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di hati, kalau juru selamat itu lahir dalam hidup saudara. Gelar kedudukan membuat damai sejahtera. Orang mengejar sarjana S1, S2, S3, profesor, dan seterusnya. Enggak salah, tidak. Tapi bukan di situ ada damai sejahtera. Orang sudah memperoleh ini itu kurang, masih terus belajar. Salah, tidak. Tapi bukan di situ damai sejahtera. Damai sejahtera lagi saya katakan kalau Yesus lahir dalam hidupmu. Sukses membuat damai sejahtera? No. Berapa banyak orang sukses gak ada damai? Rumah kacau balau, gak ada damai, gak ada ketenangan. Rumah mewah tapi dingin, sepi. Rumah yang luar biasa, segala fasilitas di sana, tetapi damai gak ada di sana. Orang pikir damai sejahtera dalam kesukaan atau hobi, kesukaan duniawi, bisa menyalurkan hasratnya, menyalurkan hobinya baru bisa damai, kesukaan. Belum tentu. Saudara-saudara, Tuhan memberikan damai sejahtera. Lukas pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-14, saya baca lagi. Dengar baik-baik berita Natal ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oh haleluya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
kepadanya. Kalau kita tidak berkenan kepadanya, gak ada damai. Coba kita baca Roma pasal yang ketiga ayat 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Jalan damai tidak dikenal. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang berdosa. Oleh orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya. Oleh orang-orang yang berbuat kejahatan. Tidak ada jalan damai. Ya, saudara-saudara, berapa banyak orang melazatkan, melampiaskan segala kedagingannya dan hawa nafsunya. Dia pikir damai. Oh enggak ada damai. Enggak ada damai. Damai itu bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara, Alkitab berkata, memang gak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dosa. Roma 3 ayat 10 juga gak ada seorang pun yang benar. Roma 3 ayat 23, semua orang berdosa. Jalan damai gak ada dalam kehidupan orang yang berdosa. Tetapi jalan damai itu ada di dalam hidup orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, upah dosa kita gak boleh main-main loh. Pada kesempatan Natal ini saya mau ingatkan, upah dosa itu maut. Mari kita katakan sama-sama, upah dosa itu maut. Amin. Mari kita baca Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu maut. Gak main-main loh saudara. Maut itu apa? Kematian. Upah dosa itu apa? Maut. Maut itu apa? Putus hubungan dengan Tuhan. Maut itu apa? Neraka. Gak ada seorang pun yang benar. Semua orang berbuat dosa. Hukuman atas dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Putus hubungan dengan Allah, neraka kekal, itu maut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kabar baik yang luar biasa yang diperdengarkan kepada para gembala. Hari ini saudara juga mendengar, karena telah lahir bagimu Juru Selamat. Haleluya. Seharusnya saya menerima hukuman, yaitu maut, karena saya berdosa. Karena saya berdosa, saya tidak melakukan yang benar. Seharusnya saya binasa. Seharusnya saya mengalami maut itu. Tapi telah lahir Juru Selamat. Kabar sukacita. Haleluya, haleluya. Ini luar biasa saudara-saudaraku. Ini luar biasa. Jadi cara menerima damai sejahtera itu, gak ada jalan lain, gak ada cara lain, yaitu percayalah
terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara. Kalau ada di antara para pendengar, pemirsa, yang mendengar dan mengikuti ibadah ini, saudara tidak mengalami damai sejahtera karena saudara berdosa. Upah dosa itu maut. Yesus sudah lahir, kabar sukacita. Cara Anda mengalami dan menerima damai sejahtera, buka hati, percayalah, terimalah Yesus sebagai Juru Selamat saudara-saudara. Ketika saudara membuka hati saudara, ketika saudara mengatakan, Yesus Engkau Juru Selamat saya, damai sejahtera itu masuk dalam hati saudara. Tadi saya katakan bukan karena uang, bukan karena gelar, bukan karena kesuksesan, bukan karena pengamanan, bukan karena hal-hal lain. Karena Yesus telah lahir. Yesus yang menebus dosamu. Yesus yang mengampuni dosamu. Damai sejahtera dialami. Kesukaan besar dialami. Buat orang-orang yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya jumpa dengan satu saudara. Keadaannya kacau balau. Tidak ada damai sejahtera. Rumah tangganya nggak ada damai sejahtera. Tapi ketika saya beritakan kabar baik, saya sampaikan Injil, Yesus itu yang mengampuni dosa kita, Juru Selamat kita. Orang ini mulai membuka hatinya, menerima Yesus. Damai sejahtera turun ke atas saudara kita ini. Hidupnya diubahkan, keluarganya diubahkan. Sekarang mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat dari hidup yang lama. Yang berbuat dosa, stop berbuat dosa. Yang buat jahat, stop buat jahat. Berhenti. Yang suka tipu orang, stop. Engkau yang berbuat zina, berbuat cabul, berhenti. Berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ayo pada hari Natal kita diingatkan, berbaliklah, bertobatlah. Jangan lakukan lagi apa yang engkau perbuat. Ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berbaliklah, bertobatlah, sebab jalan damai tidak dikenal oleh orang-orang yang di dalam hidup dosanya. Bapak Ibu saudara, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini penting ya. Hidup menyenangkan Tuhan. Saya mau rindu loh menyenangkan Tuhan sepanjang hidup saya. Menyenangkan Tuhan seumur hidup saya. Saya mau belajar. Belajar sama-sama. Melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Haleluya. Sulitkah? Enggak. Karena Tuhan akan memampukan kita. Saudara,
damai sejahtera turun ke atas kita semua. Saudaraku, kalau Anda memiliki damai sejahtera dari Tuhan, ini gak sama dengan damai sejahtera dari dunia ini. Ini penting ya. Ada satu ayat dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di hati. Murni kalau Yesus yang berikan. Saya tahu di antara saudara-saudara ada yang tidak mengalami damai sejahtera itu. Mengapa? Karena engkau masih belum berkenan kepada Tuhan. Dalam jalan berdosa enggak ada damai sejahtera. Tapi hari ini Yesus lahir, juru selamat. Dia ampuni dosamu dan dia lepaskan engkau dari segala dosa. Di kesempatan ini saya mengingatkan, mari carilah perkenanan Tuhan. Lebih daripada cari duit. Carilah perkenanan Tuhan. Lebih daripada saudara cari ilmu, cari gelar, atau cari apa saja. Carilah perkenanan Tuhan. Karena di dalam perkenanan Tuhan, saudara mengalami damai sejahtera. Wow, indah sekali. Indah sekali. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Damai sejahtera di dalam Yesus. Kita nyanyi satu pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory halabata karamasyana. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nyanyi pujian ini, katakan lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
pada hari ini berita Natal telah lahir bagimu Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Berita ini disampaikan kepada para gembala dan juga kepada saudara-saudara. Kalau ada di antara saudara yang tidak mengalami damai sejahtera, rahasianya satu saja. Buka hati, terima Yesus. Jalan damai sejahtera itu nggak ada buat orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setelah saudara terima Yesus, dosa saudara diampuni, ikatan dosa saudara dilepaskan. Itulah orang-orang yang mau berkenan kepada Tuhan. Siapa yang punya kerinduan mengalami damai sejahtera, taruh tanganmu di dada. Letakkan tanganmu di dada dan berkata, pada momen Natal ini, Tuhan Yesus, pada hari ini lahirlah dalam hati saya. Saya terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Juru Selamat yang mengampuni dosa saya dan menyelamatkan saya. Oh Yesus, ampuni saya. Kalau hidup saya tidak berkenan kepada Tuhan, mulai hari ini saya menyenangkan hati Tuhan. Tolong saya, mampukan saya. Alami damai sejahtera itu turun. Alami sekarang. Alami sekarang dalam pribadi saudara, dalam keluarga saudara. Alami sekarang. Alami sekarang. Terimalah dia, dan damai sejahtera itu ditinggalkan dalam hidup saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat tanganmu, berkata-katalah sama saya, mengucap syukurlah dan terima kasihlah kepada Tuhan. Pada hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan. Mari semuanya mengucap terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau lahir di hati kami. Engkau Juru Selamat kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesukaan besar bagi bumi ini, kesukaan besar bagi segala bangsa, kesukaan besar bagi saudara-saudara semua. Haleluya. Makasih, makasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Pada hari yang istimewa, kami memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian, hormat, kebesaran bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Tuhan tetap menyatakan kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami akan menerima berkat-Mu di penghujung ibadah Natal hari ini. Hamba-Mu mohon kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan menjelang Tahun Baru. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, tetap doakan kami. Ini menjadi satu komitmen kami sekeluarga untuk bisa terus melayani saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.